Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakat Put dengan NIM 153620061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai strategi atau pendekatan pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi bangunan. Pertama-tama dalam pendahuluan ini, kita harus mengerti apa itu SMK. Menurut Smith-Case berpendapat bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang program-programnya dipilih untuk siapapun yang tertarik untuk mempersiapkan dirinya bekerja sendiri maupun dia bekerja kelompok atau bekerja sendiri. Ada menurut Thomas H. Archie, pendidikan kejuruan ini sebagai program-program pendidikan yang terorganisasi yang berhubungan langsung dengan persiapan individu untuk bekerja, mendapatkan upah atau bekerja tanpa mendapatkan upah atau persiapan tambahan suatu karir. Yang intinya nih, berdasarkan dua pendapat ini adalah pendidikan kejuruan atau SMK ini difokuskan untuk peserta didik dalam mempersiapkan dirinya dalam menghadapi dunia kerja, kurang lebih begitu. Nah, dalam mata pelajaran konstruksi bangunan ini apa sih pengertiannya? Menurut Agi Aris Rinaldi dan kawan-kawannya tahun 2017, mata pelajaran konstruksi bangunan itu merupakan kayak berisi tentang bagaimana dalam mendata, mendesain, melaksanakan, dan memelihara suatu bangunan. Intinya tuh ada mencari tahu bagaimana cara membangun dengan mudah, kuat, murah, kualitas bagus, tahan lama pada suatu bangunan. Lalu kompetensi dasarnya tuh apa aja sih? Sebenarnya ada banyak, tapi saya hanya mengambil satu saja, yaitu memilih penggunaan macam fondasi sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhannya. Lalu materi pokok apa sih yang terlibat dalam kompetensi dasar ini? Yaitu ada jenis-jenis fondasinya. Lalu pembelajaran itu bagaimana? Pembelajarannya itu terdapat empat bagian, yaitu ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengomunikasikan. Pembelajaran mengamati itu masih peserta didik, yaitu dia membaca bahan bacaan yang berhubungan dengan jenis-jenis fondasi. Misalnya membaca buku tentang bagaimana pembuatan fondasi itu atau dan lain sebagainya. Lalu bagian menanya. Menanya ini maksudnya itu adalah peserta didik dapat terlibat secara aktif bertanya tentang topik yang telah dipelajarinya di sebelumnya. Lalu bagian mengeksplorasi, yaitu adalah peserta didik itu melakukan eksplor bahan ilmunya secara meluas, enggak hanya dari gurunya saja, gitu, kurang lebih. Lalu ada mengomunikasikan, yaitu adalah peserta didik mampu mempresentasikan hasil belajarnya ke depan seluruh kelas. Lalu di sini adalah pendekatan yang menurut saya paling bagus untuk pelajaran konstruksi bangunan, submaterinya fondasi. Lalu pertama-tama kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud collaborative learning jigsaw ini. Menurut Elian Alvarson Jigsaw itu setiap each student on the team specializes in one aspect of the unit, met with student from other team with corresponding aspect, and after mastering the material, return to the team to teach his or her teammate. Yang intinya tuh pada dasarnya dalam pembelajaran collaborative learning jigsaw, yaitu mana setiap peserta didik itu bergabung dalam anggota lain dan memecahkan masalah soal yang sama. Lalu setelah mendapatkan solusinya, yaitu mereka mengajari ke rekan sesama kelompoknya, kurang lebih begitu.
Lalu ada kelebihan yang ada di collaborative cognitive jigsaw, yaitu dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Lalu dapat mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena guru nggak terlalu banyak effort, karena ya siswa kalau kagak ngerti ya bisa nanya ke siswa yang lainnya, nggak selalu fokus ke nanya ke guru terus. Lalu ada selanjutnya mengembangkan kemampuan siswa dalam mengungkapkan idenya. Lalu ada dapat meningkatkan kemampuan sosial, karena mereka mengajar ke sesama temannya, otomatis kemampuan meningkat dalam hal bersosial. Lalu ada siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok. Lalu ada terakhir itu siswa jadi lebih memahami materi yang diberikan, sebab karena dengan metode mengajar itu kita tuh jadi lebih paham tentang materi apa yang kita pelajari. Itu ada tuh namanya metode Feynman, dimana orang tuh lebih paham dengan mengajarkannya ke orang lain. Lalu bagaimana sih langkah pelaksananya? Dalam pertama tuh peserta didik dikelompokkan menjadi 4 atau 5 tim. Lalu kemudian setiap tim diberikan pemberian materinya. Setelah itu mereka ditugaskan untuk memahami materi-materi yang diberikan. Setelah disuruh memahami materi yang diberikan, mereka diskusi tiap kelompok. Diskusinya itu bukan tiap kelompok, tapi diskusinya dia dipindahin ke kelompok lainnya. Misalnya dari kelompok A ke B. Misalnya ini kelompok pondasi batu kali, disuruh menjelaskan tentang apa itu pondasi batu kali atau gimana semacamnya ke kelompok B yang mereka memahami tentang pondasi tiang pancang. Begitu pun sebaliknya. Lalu kemudian setelah itu mereka perwakilan ini dari kelompok asalnya kembali ke kelompok asalnya untuk mengerjakan menyalurkan kembali ilmu yang telah dia pelajari di kelompok sebelumnya. Lalu setelah itu mereka mempresentasikan hasil belajarnya. Setelah itu ini memberikan evaluasi kepada peserta didik atau memberikan nilai. Lalu kira-kira apa ada bukti konkretnya bahwa collaborative cognitive jigsaw ini sangat cukup cocok untuk diterapkan di mata pelajaran konstruksi bangunan? Berdasarkan penelitian ini yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Koto 9 tahun ajaran 2018-2019 dengan populasi pada penelitian kelas 10 dengan 2 DPIB yang berjumlah 20 orang setiap kelas. Perolehan sampel itu ada 2, yaitu dari DPIB 1 yang menggunakan metode tipe jigsaw, ada DPIB 2 yang menggunakan metode model konvensional. Dan hasil penelitian itu untuk memperoleh hasilnya itu dilakukan dengan pemberian pretest dan potes. Secara mengejutkan peningkatan rata-rata pada kelas yang menggunakan kolaboratif tipe jigsaw mengalami peningkatan yang lebih besar daripada P2 atau yang menggunakan model konvensional. Kesimpulannya, menurut saya pribadi, model pembelajaran kolaboratif tipe jigsaw ini sangat cocok untuk diaplikasikan di konstruksi bangunan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dimana tanpa model jigsaw ini itu hanya mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar yang pakai metode tipe jigsaw atau model tipe jigsaw. Dan dengan model pembelajaran jigsaw ini mahasiswa dapat secara aktif dapat terlibat penuh pada saat belajar, dan juga kemampuan siswa dalam mengidentifikasi setiap informasi yang diterima lalu dapat mampu dievaluasinya dan kemudian disimpulkannya secara sistematis. Demikian dengan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.